kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Najwa Maulidina Subrata, saya Karisma Putri Kurniawan, saya Nurafni Akrima. Pada kali ini kita akan menampilkan do and don'ts yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat sesi konseling. Penasaran gak sih? Yuk simak terus. Oke. Pernah kebayang gak sih lagi cerita tentang masalah, konselornya malah gak fokus? Nah, makanya kita itu sebagai konselor atau ketika melakukan konseling tidak cuman untuk mengaitkan teori saja, tapi bagaimana cara untuk berinteraksi dengan klien kita. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan do and don'ts yang wajib kamu ketahui agar bisa membangun hubungan yang baik dengan klien. Mang Ea. Hubungan yang baik adalah fondasi. Tanpa itu, sesi konseling tidak akan berjalan. Oleh karena itu, kita bisa mulai dari bahasa tubuh kita. Yang tidak boleh dilakukan yaitu duduk dengan posisi tertutup, lengan dilipat, atau posisi yang tidak menghadap klien bisa memberi kesan yang tidak tertarik atau defensif. Nah, ini juga membuat klien merasa tidak nyaman. Nah, hal yang boleh dilakukan yaitu menerapkan teknik soler. Dengan duduk berhadapan, postur tubuh terbuka, condong sedikit badan ke depan, pertahankan kontak mata yang nyaman, dan rileks. Nah, teknik ini tuh menunjukkan bahwa kita hadir sepenuhnya dan siap mendengarkan klien. Itu sih yang saya rasain. Oh iya, saya ngerti kok maksud kamu tuh. Ya, saya paham. Ya, kurang lebih itu sih yang saya rasakan, Bu. Baik, dari cerita kamu, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Mendengarkan bukan cuma soal mendengarkan suara, tapi juga harus memahami makna dari si klien tersebut. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan adalah menginterupsi saat klien berbicara. Jangan terlalu buru-buru menyimpulkan atau mengambil alih percakapan. Hal ini bisa membuat klien merasa ceritanya itu tidak penting dan juga merusak alur konseling. Nah, hal yang boleh dilakukan adalah dengarkan secara aktif. Biarkan klien menyelesaikan terlebih dahulu ceritanya, lalu tunjukkan Anda fokus terhadap memberikan respon verbal minimal seperti atau lalu, serta refleksi singkat dari apa yang mereka katakan. Beri mereka ruang penuh untuk berekspresi. Jadi saya sangat merasa sedih kemarin itu. Kenapa? Kamu habis diputusin ya pacar kamu? Atau kamu habis berantem sama keluarga kamu? Bukan, tapi saya benar-benar ngerasa kesepian karena memang Kenapa? nggak ada yang mendengarkan. Siapa yang nggak mendengarkan? Pacar kamu atau teman-teman kamu? Bukan, tapi jadi saya tuh merasa bahwa semua orang tuh nggak ada yang dengerin saya, termasuk teman-teman saya ataupun juga pacar saya, keluarga saya. Boleh diceritakan tidak mendengarnya itu seperti apa? Walaupun saya cerita masalah keluh kesah saya, mereka tuh tidak peduli dengan apa yang saya bilang atau saya pikirkan dan rasakan gitu. Jadi saya benar-benar merasa kenapa semua orang tuh nggak ada yang peduli sama saya. Jadi kita tuh harus membiarkan klien memberikan alur ceritanya. Kita sebagai konselor itu membiarkan klien atau memfasilitasi klien dan bukan memaksa klien untuk bercerita. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan itu jangan langsung mendorong klien. Jadi pertanyaan yang kira-kira di awal sesi itu jangan ditanyakan. Nah, hal yang bisa dilakukan itu berilah kesempatan pada klien untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Kayak gunakan pertanyaan seperti gimana perasaan Anda saat ini, seperti itu. Nah, itu tuh membantu klien merasa didukung atau membuka dirinya tanpa paksaan.
jadi begitu Mbak, saya takut banget ngerasa tertinggal sama teman-teman saya karena ada beberapa mata kuliah juga yang masih ngulang. Oh, seperti itu. Mungkin kamu coba bisa jalanin gitu kan ya. Karena memang setiap jurusan tuh pasti memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Cuma emang kamu harus bertahan di keadaan kamu ini. Iya gitu Mbak, aku juga ngerasa takut tertinggal sama teman-teman yang lain karena aku ada beberapa mata kuliah juga yang masih ngulang. Nggak apa-apa. Untuk saat ini kamu mungkin bisa mengejar. Coba kamu ingat-ingat kembali apa yang telah kamu alami, telah kamu lalui. Itu coba bagaimana kamu bisa menghadapi itu sampai sejauh ini. Ya untungnya sih sampai sekarang saya dapat survive ya Mbak ya dengan baik. Terus juga ada beberapa teman-teman saya juga yang masih ngulang gitu. Iya, mungkin kedepannya kamu bisa lebih baik untuk mengajar teman-teman kamu gitu. Karena perjalanan kamu juga nggak akan sia-sia juga. Jadi setiap klien itu unik. Jadi pendekatannya pun harus relevan. Hal yang tidak boleh dilakukan itu pertama, mengabaikan ilmu dan metode konseling. Nah, jangan hanya mengandalkan intuisi atau memberi nasihat yang layaknya seperti teman. Misalnya, udah coba aja lupakan masalahnya dan lain sebagainya. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah gunakan pendekatan konseling yang tepat sesuai dengan masalah yang klien hadapi. Misalnya, kenalilah teori atau teknik yang bisa digunakan, lalu terapin dengan baik atau dengan bijak. Nah, hal ini menunjukkan gimana profesionalismenya kita dan membantu klien mendapatkan bimbingan yang terstruktur. Nah, sekian dari video kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.